pada kesempatan ini kita kembali belajar mengenai koneksi PHP dengan database MySQL ya. Dimana di sini kita akan belajar membuat koneksi, kemudian membuat penginputan data, menambah data, menghapus dan mengedit. Dan pastikan dulu kita membuat sebuah folder ya untuk menyimpan file-file atau program-program yang kita buat tadi. Kita simpan di C ya, series MPP, kemudian htdoc ya, di htdoc kita buat sebuah folder dulu untuk menyimpan file-file kita ya. Di sini kita buat folder baru namanya koneksi PHP ya. Nanti kita menyimpan file-file kita, program kita disimpan di dalam koneksi PHP sini. Masih kosong ya. Kita semua nyimpannya di sini di dalam SMPP htdoc koneksi folder yang kita buat. Kita tutup ya. Yang kedua, pastiin SMPP-nya harus aktif ya. Dimana portnya Apache aktif, kemudian MySQL-nya juga aktif ya. Dilihat di sini. Kita minimize. Dan kita lihat dulu database-nya. Kemarin kita sudah membuat database gudang ya di pelajaran video tutorial yang sebelumnya. Kita lihat localhost ya, host php myadmin ya. Nah, ini database gudang sudah ada ya, kita buat pelajaran yang lalu, dimana ada usernya ya. Ini tabel user. Kita memakai tabel user ini untuk dalam pelajaran ini kita pakai tabel user untuk koneksi database dengan MySQL PHP ya, dengan PHP database dengan PHP. Jadi menggunakan tabel user yang kita pakai ya. Oke, kita tutup karena ini sudah ada database-nya. Cara menggunakannya di pelajaran yang lalu ya. Kita buka editor ya. Saya pakai Notepad. Sekarang saya membuat koneksi dulu, koneksi database ya. PHP, program PHP untuk koneksi database ke MySQL. PHP ya, kemudian $database host sama dengan local host ya. Kemudian $database nama name 2 sama dengan gudang ya. Kemudian database username-nya user terlalu besar ya, biar enak, user name root ya. Kemudian database passwordnya database password dengan tidak ada ya. Saya tidak memakai password, jadi dikosongin aja, seperti itu aja cukup. Lalu kita ketik di bawahnya MySQL ya, untuk membedakan ya. MySQL connect ya, connect terus file connect ini kan.
back, yaitu dolar. Saya ambil yang ini aja langsung ya, copy di atas, copy ke sini, koma, ini juga copy aja, kemudian ini copy juga supaya tidak dua kali kerja, dan ini juga ya. Menutup, lihat sini berjarak, kemudian selesai ya, kita tutup PHP-nya. Jadi untuk PHP cukup dengan seperti itu aja ya. Ini namanya koneksi PHP, kita simpan dengan nama save as ya. Kita cari foldernya di C ya, SMPP, kemudian htdoc ya, namanya koneksi PHP foldernya ya. Kita simpan sini, jadikan file ya, koneksi titik php, koneksi.php ya. Simpan, dah satu file sudah kita buat ya. Selanjutnya setelah kita membuat file koneksi PHP, kita akan membuat add data atau menambah data ke dalam database, bagaimana menginput data ke dalam database menggunakan PHP. Hari ini sekarang saya membuatnya pakai editor Dreamweaver ya. Ini editor Dreamweaver, terserah mau pakai Notepad, pakai Dreamweaver, pakai gedit atau yang lainnya, bisa aja ya. Ya, kita sekarang membuat file tambah atau add PHP ya, menambah data ke dalam database melalui program PHP ya. Lalu kita ketik ya, ketik seperti HTML, kemudian bagian HTML, selanjutnya di kepala, selanjutnya titelnya yaitu user, headnya, kemudian bodinya, kemudian harif, ini adalah indeks PHP. Jadi kita nanti akan buat file indeks untuk menjalankan keseluruhan ya. Kemudian break ya, nah, from action add PHP, ini adalah file yaitu file PHP yang kita buat, itu dengan nama add PHP ya. Selanjutnya ketik seperti itu, terus kita ketik sampai selesai ya. Terus kita mengetik ini, put isinya dari formnya itu ada nama, ada email, ada mobilenya, kemudian kita submit ya ke dalam nilainya, label, kemudian ini PHP-nya, itu tadi formnya, yang ini adalah untuk formnya, kemudian ini program PHP-nya. Check if form submit insert form data into user ya, jadi kita akan memasukkan data dalam user ya. Terus ketik seperti itu, dimana if I set itulah mempost ya, submit nama, email, mobilenya, kemudian include ke dalam database connectionnya ya, connect PHP. Nah, itu connect PHP yang kita buat tadi, kita panggil di include connect PHP itu ya. Set database itu terus sampai selesai, ya. Nah, ini udah selesai pembuatan filenya seperti ini ya, bukan file add PHP. Kita simpan as v ya, c SMPP htdoc koneksi PHP. Kita beri nama di sini pakai PHP ya, PHP, beri nama add.php. Oke, itu udah simpan.
ini ya, sampai di sini dulu. Setelah selesai kita membuat file tambah data atau program tambah data PHP ya, kita mau ngecek apakah itu jalan bisa atau connect nggak penambahan datanya. Kita buka browser kita ya, dan ketik localhost. Tadi adalah koneksi, folder inilah koneksi PHP ya, garis miring add PHP ya, karena itu add PHP yang kita buat tadi ya, namanya dengan add PHP tes. Nah ini ya, lihat kita mau nambah data misalnya Sugianto ya, emailnya sugianto@gmail.com, HP-nya 08. Nah udah aja ya, kita add. Kalau ini kita jalan pasti error karena ini belum dibuat ya, ini belum dibuat indeksnya, nanti kita akan buat ini. Jadi tapi add user successful ya, sudah berhasil kita menambahkan. Untuk membuktikan apa itu benar-benar masuk ke database kita ketik localhost php admin. Oh masih loading ya. Nah kita lihat dicek di gudang ini ya, dan kemudian user, lihat isinya ada enggak Sugianto. Nah sudah ada Sugianto ya, sudah ada Sugianto di sini. Jadi ada Sugianto ya, berarti berhasil kita membuat program menambah data atau PHP-nya ya. Oke, kita tutup. Setelah kita berhasil membuat program tambah data PHP atau add PHP-nya, dan tadi kita buktikan sudah jalan, sudah bisa menginput data ke dalam database. Sekarang kita membuat file indeksnya supaya nantinya bisa dipanggil melalui indeks ya. Jadi jadi satu, include jadi satu, nambah data, hapus data, edit data, dan menampilkan data ya di gambar di programnya ya. Kita buka, kita melalui editor kita. Saya pakai Dreamweaver ya, kalian silahkan pakai editor lainnya ya. Kita mulai membuat script dari indeks PHP-nya ya. Ini buat PHP dulu, kemudian create database connection using config ya. Nah itu keterangannya aja, koneksi PHP ya, share from database ya. Ini juga yang kuning itu cuma keterangan ya. Yang jelas ini resultnya MySQL query ya, select from user by database ya. Kemudian PHP ditutup. Nah ini HTML-nya ya, ya. Ini adalah kalau HTML fungsinya untuk membuat desainnya ya, desain dari file dari program indeks tersebut ya. Jadi ini kita ketik terus seperti itu ya, file nama, mobile, terus email, data ya, PHP, terus sampai selesai ya. Habis ya, seperti itu sudah kita selesaikan mengetik program script dari indeks PHP. Kita simpan, namanya save as ya. Ini pilih PHP ya, kita ganti namanya jadi indeks, kita simpan namanya jadi indeks PHP ya, .php ya, udah tersimpan ya. Coba kita jalankan di sini ya, localhost koneksi koneksi PHP indeks PHP ya.
index.php. Nah, udah jalan ya. Cuma edit dan delete nya belum ada. Nanti kita buat edit delete nya ya. Jadi kita bisa nambah data seperti ini ya. Misalnya map site ya, site@yahoo.com, nomor teleponnya 08 dan sebagainya ya. Kita lihat di sini udah ada site ya. Site. Nah, ini ya. Oke, di sini udah berhasil kita membuat indeks dan menambah data ya. Ya, selanjutnya setelah kita berhasil membuat script tambah data PHP maupun indeks PHP, sekarang kita lanjutkan untuk membuat script edit PHP ya, untuk mengedit data jika terjadi kesalahan. Jadi kita mengeditnya melalui program. Nanti kita buat, kita aktifkan editornya seperti ini ya. Terus kita mengetik file script editornya ya. Perhatikan di sini ada namanya if I set post update. Berarti kita post setelah diupdate ya, posting ya. ID di post ke ID, nama juga di post ke nama, mobile di post dan setelah kita update ya. Selanjutnya resultnya adalah itu ya, ini dimana update usernya diupdate, nama email, mobile word ID-nya ya. Itu terus itu untuk PHP-nya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah lanjut terus, ini adalah PHP-nya lagi ya. Ini tujuannya adalah untuk mengedit ya, HTML-nya. Kemudian terus temnya untuk membuat form-nya ya, untuk form editnya ya. Kalian boleh mempercantiknya program ini dengan belajar user interface ya, bagaimana supaya tampilan itu bagus dilihat orang ya. Ya, di sini kita membuat kita membuat file ininya ya, file editnya. Kita buat sampai di sini, kemudian kita save as ya. Ini sama seperti tadi, edit.php ya, save. Selanjutnya kita membuat script atau program hapus PHP ya. Jika kita mau menghapus data, kita bisa menghapusnya lewat program PHP. Kita ketik script seperti ini ya. Include connect PHP, tetap git ID, dicari ID-nya dulu, kemudian kita lakukan penghapusan, result MySQL query, MySQL delete from user ya, dari tabel user, mana nama ID. Setelah itu headernya location index PHP ya. Sini udah selesai kita membuat file script untuk program penghapus data ya. Oke, kalau sudah selesai kita membuat script dari hapus data ya, kita simpan scriptnya untuk menghapus data tersebut, save as, kita pilih sini PHP, kita ketik namanya delete.php ya, PHP. Oke, udah
simpan ya. Sekarang kita coba jalankan browser kita, localhost, koneksi ya, koneksi ini ya. Ini kita ganti dengan index.php. Nah ini ya, nambah sudah. Mengedit, kita coba edit ya. Site ini ternyata emailnya salah ya, kita ganti dengan site update ya. Hasil ya, site sudah. Kalau kita mau menghapus site ternyata tidak dipakai lagi, atau edit yang kita hapus, ini kita mau hapus ya, kita tinggal delete ya. Nah udah terhapus ya, otomatis menyesuaikan juga. Ini namanya dinamis ya. Sampai di sini tutorial kita untuk CRUD PHP udah selesai ya. Jika berguna, jika bermanfaat, silahkan di subscribe dan di like ya. Kemudian bisa dibagikan linknya kepada yang membutuhkan pelajaran untuk membuat program PHP, koneksi PHP dengan database MySQL atau sistem CRUD ya.